Simpel ini saya kali ini untuk sediakan Pisces untuk tanggal 18 sampai 23 Oktober 2025. Ini general reading, belum tentu semua orang bisa resonate. Apa yang personal reading kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading jangan ditantang-tantang, energinya bisa vice versa, tergantung bagaimana kamu yang merasa. Pisces ya, Pisces 18 sampai 23 Oktober 2025. Pisces. Oke, di sini saya lihat kamu mungkin lagi bingung di sini ya. Mungkin kamu menghadapi dua keputusan. Mungkin kamu harus memilih antara dua orang, ya. Dan dimana dua orang ini sama-sama membuatmu penasaran dan kamu pengen kenal lebih dekat. Atau bisa juga mungkin kamu lagi keluar dari hubungan lama atau pekerjaan lama dan sedang mencoba untuk cari pekerjaan baru di sini ya. Mungkin kamu mendapat dua tawaran pekerjaan dan kamu bingung harus pilih yang mana. Saya lihat sih masih tinggal satu langkah lagi di sini ya untuk mengambil keputusan dalam hidupmu. Dalam hubungan pun mungkin dua orang yang kamu suka ini juga sebenarnya kamu merasa, atau mungkin kamu lihat dari sikap mereka juga seperti tertarik sama kamu ya. Kayaknya kamu bingung harus pilih yang mana. Two of Pentacles. Di sini kamu lagi menghadapi seseorang yang mungkin agak kekanak-kanakan dan mungkin orangnya agak suka cari masalah mungkin ya, atau perkataannya mungkin agak sedikit kurang sopan mungkin atau semacamnya. Mungkin kamu akan menghadapi orang tersebut ya, atau menghadapi seseorang yang mungkin sikapnya agak kekanak-kanakan. Dan di sini kamu juga bakalan sibuk banget sama pekerjaan yang silih berganti, atau kamu lagi coba untuk lebih bisa ngebalance emosimu ya, agar tidak mudah ke-trigger atau semacamnya. Dan kamu juga sedang mungkin belajar untuk lebih disiplin, belajar untuk lebih bertanggung jawab sama hidupmu. Mungkin ada seseorang yang mungkin kamu pengen jadikan contoh ya, atau inspirasi. Saya lihat di sini kamu keluar dari sikap pesimismu atau keterpurukanmu ya. Mungkin ada situasi dimana kamu pernah mengalami situasi yang dimana drop banget, tidak percaya diri atau semacamnya. Tapi saya lihat di sini kamu mulai bisa punya harapan lagi, mulai bisa keluar dari sikap overthinkingmu, pesimismu ya, mulai lebih tidak terlalu peduli apa yang orang lain katakan terhadapmu ya. Di sini saya lihat kamu lebih fokus sama apa yang memang pengen kamu raih dalam hidupmu. Intinya lebih fokus ke tujuan di sini kamunya ya. Di sini pikiranmu lebih fresh, atau kamu punya solusi untuk mengatasi masalahmu. Walaupun di sini ada godaan atau orang-orang yang mungkin agak nyebelin ya di sini, yang agak mengganggu kamu, tapi saya lihat kamu bisa mengatasi itu dan bisa percaya diri menghadapi orang-orang tersebut yang mungkin meruntuhkan mentalmu atau membuatmu down dari perkataan atau tindakan mereka. Atau ada seseorang yang memang cari gara-gara di sini ya, yang orangnya dimana agak toxic banget, bukan agak-agak lagi tapi toxic banget di sini. Tapi saya lihat kamu bisa mengatasinya. Bisa juga orang tersebut adalah dirimu sendiri ya, mungkin pikiran-pikiranmu yang
mempengaruhimu untuk bisa lebih percaya diri. Tapi saya lihat kamu bisa mengatasi itu. Di sini kamu banyak belajar. Mungkin kamu pengen jadi orang yang lebih sabar di sini, lebih bisa mampu beradaptasi dengan situasimu ya. Kamu juga sepertinya lagi suka membantu orang lain, sedekah atau semacamnya. Atau jika pun ada orang yang sedang coba kamu, mungkin ada orang yang minta bantuanmu, tapi saya lihat kamu coba untuk mempertimbangkan apakah orang ini layak untuk dibantu atau tidak ya. Atau bisa juga ini pesan untukmu, apakah orang yang meminta bantuanmu ini memang layak untuk dibantu atau tidak, karena tidak semua orang layak untuk dibantu ya. Ini apa ini? Mungkin ada hal yang dimana kamu coba untuk lebih bersabar di sini untuk menjalani hidupmu atau situasimu. Mungkin ada yang kamu tunggu atau kamu lagi menunggu hasil dari usahamu, jadi payahmu yang butuh kesabaran di sini ya. Seven of Swords, Three of Cups. Selanjutnya apa? Sini mungkin ada seseorang yang berusaha cari gara-gara sama hidupmu ya. Intinya orang ini tidak ingin kamu sukses atau berhasil, dan dia juga suka mengambil keuntungan darimu. Ada orang yang memang coba untuk menghalangimu di sini ya. Saya lihat di sini pesannya kamu untuk tidak mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan terhadapmu. Karena beberapa dari kan mungkin agak mudah terpengaruh di sini dan membuatmu jadi sedih atau semacamnya. Memang ada situasi dimana untuk sabar ya, dan bisa mengendalikan dirimu menghadapi orang yang sebenarnya dia juga punya masalahnya sendiri dalam hidupnya. Intinya orang ini agak licik saya lihat. Yap. Dan kamu akan mudah terpengaruh jika kamu lama sadarnya. Kamu akan mudah terpengaruh oleh sikap manipulatifnya. Dan di sini mungkin ada orang ketiga dalam hubungan ini ya. Mungkin kamu mencintai seseorang tapi ternyata dia selingkuh, dan itu membuatmu akhirnya ngekat dia dari hidupmu, bahkan ngeblokir dia dari hidupmu. Dan di sini ada situasi dimana kamu merasa stuck banget dalam hidupmu ya. Kamu tidak tahu harus ngapain. Tapi ada hal yang membuatmu sadar bahwa kamu tidak bisa gitu terus. Kamu tidak bisa hanya diam dan mengeluh. Saya kamu akan berusaha untuk keluar dari situasi itu ya. Dan mungkin fokus memperbaiki keahlian atau lebih fokus sama pekerjaan atau semacamnya, lebih fokus sama hal yang lebih penting untuk dilakukan ya. Dan di sini kamu sedang belajar untuk lebih mandiri dan lebih menjadi orang yang penyayang, dan intinya kalau perempuan ya kamu pengen jadi orang yang lebih bisa bangga sama dirimu sendiri. Tak peduli kamu perempuan atau laki-laki, tapi yang jelas di sini kamu sedang mencoba untuk menjadi versi terbaikmu, belajar untuk gimana agar lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, pada kemauan, keinginan, dan tekad yang kuat juga di sini. Ya, mungkin ada seseorang yang memang, atau beberapa dari kan mungkin lagi coba untuk menemukan orang yang bisa diajak serius ya dalam hubungan. Kamu mungkin pengen menikah, kamu pengen punya pasangan hidup atau semacamnya.
Atau jikapun kamu sudah menikah, saya lihat kamu sedang mencoba untuk membuat pernikahanmu lebih kuat lagi, hubungan kalian lebih harmonis lagi. Ya, kamu pengen jadi pasangan yang lebih mencintai pasanganmu. Ini apa ini? Sini ada situasi di mana kamu ingin coba melakukan hal baru ya, yang mungkin awalnya tidak pernah kamu lakukan atau semacamnya. Dan di sana kamu menemukan inspirasi atau kebahagiaan, atau menemukan hal yang memang seru untuk dilakukan ya. Ada konflik ya di sini. Mungkin ada isu kecemburuan dengan pasangan. Kalau bukan itu, bisa juga mungkin lagi konflik, tapi kamu dan dia bakalan kembali baik kan lagi. Atau bisa juga ini konflik diri yang dimana kamu bingung haruskah kamu mencoba hal baru tersebut atau tidak. Bisa lihat kamu akan melakukannya di sini ya. Ini ada hal baru yang pengen kamu lakukan di sini. Tower. Mungkin kamu konflik itu karena takut gagal lah, atau kecewa ya. Takut buang-buang waktu lah, takut hanya ya semacam itulah ya. Di sini juga mungkin ada hal yang memang kamu merasa perlu kamu lepaskan ya. Karena kalau tidak kamu merasa hidupmu bakalan stuck atau semacamnya. Mungkin ada hal yang membuatmu kecewa dan kamu merasa jika kamu terus berlarut-larut dalam kekecewaanmu, kamu bakalan stuck. Dan kamu tidak ingin itu terjadi ya. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. Oke, di sini saya lihat ada yang pernah mencintaimu atau pasanganmu mungkin, tapi dia merasa kecewa, disakiti olehmu, atau cintanya ditolak atau semacamnya. Atau orang ini orang baru ya, orang baru yang pernah dalam hubungan dengan pasangannya, tapi dia kecewa ya, mungkin diselingkuhi atau intinya kecewa lah sama pasangannya sebelumnya, dan dia sudah move on kemungkinan. Walaupun dengan berat hati, orang ini mungkin bakalan datang dalam hidupmu ya. Atau ada seseorang yang mungkin patah hati karena ternyata kamu sudah punya pasangan dan dia sedang mencoba untuk melepaskanmu, walaupun sebenarnya dia ini sebenarnya masih sayang ya, masih ada rasa sama kamu ya. Atau ada seseorang yang menyaksikan hidupmu yang dimana kamu yang melihat kamu sepertinya lagi kecewa banget ya sama hidupmu, mungkin diselingkuhi oleh pasanganmu atau semacamnya. Dan di sini bisa juga dia ya. Oke, saya lihat ada seseorang yang memang bakalan datang ke dalam hidupmu dan dia mungkin banyak belajar dari masa lalu dan dia sudah selesai kemungkinan dari masa lalunya, sedang ngekat orang tersebut dari hidupnya, dan orang ini bakalan jadi temanmu mungkin ya, atau kalian bakalan membangun hubungan yang cukup dekat atau semacamnya, atau kamu akan bertemu dengan orang ini. Ya, di sini ada seseorang yang mungkin mulai coba untuk lebih membuka diri ya. Ini selama ini dia agak menutup diri atau semacamnya, agak banyak yang dia tutup-tutupi darimu. Dan di sini dia mungkin akan lebih ekspresif. Mungkin ada seseorang yang selama ini pengen komunikasi sama kamu atau ngobrol sama kamu. Selama ini dia pendam-pendam sendiri, tapi akhirnya dia mencoba untuk memberanikan diri di sini, walaupun dia memang agak malu-malu juga di sini ya. Mungkin
ada kejutan dari dia, mungkin tiba-tiba dia menghubungimu ya. Dan di sini ada seseorang yang dulunya mungkin agak terlihat menjauh darimu ya, tapi di sini dia mulai cari kamu, mulai mungkin timbul rasa mungkin terhadapmu, dan kemungkinan orang yang pernah pergi ini atau menjauh ini bakalan coba untuk mendekati kamu lagi ya. Atau mungkin dia punya niat tersembunyi di sini dengan sikap kembalinya kepadamu. Ini apa ini? Ya, ada jika kamu punya pasangan ya, pasanganmu sangat mencintaimu di sini. Dia merasa bahagia bersamamu. Bahkan jika pun kalian sudah menikah, dia merasa beruntung memilikimu ya. Walaupun di sini memang orangnya agak kurang ekspresif ya, banyak hal yang dia tidak dia ungkapkan mungkin sama kamu, mungkin belum siap saja atau semacamnya. Coba kita lihat apa ini ya, mungkin dia orangnya memang agak lamban di sini ya. Tapi bisa juga ada seseorang yang suka sama kamu, memang sikapnya memang agak lamban di sini dan cukup berhati-hati banget. Tapi orang ini menyimpan rahasia, yaitu dia sebenarnya sangat tertarik sama kamu ya, dan passionate banget sama kamu. Cuma mungkin dia agak jaga image atau semacamnya, atau memang tidak ingin terlalu terlihat ya kalau dia cukup tergila-gila sama kamu atau suka sama kamu, suka banget sama kamu. Nah, dia agak membatasi diri di sini. Ya. Di sini juga ada seseorang yang penasaran sama kamu ya. Mungkin dia bertanya-tanya kenapa kamu jaga jarak dari dia atau ngeblokir dia. Mungkin ada seseorang yang kamu blokir di sini. Kalian berselanjutnya. Ya, ada yang sepertinya agak menjaga jarak darimu ya. Orang ini sebenarnya suka sama kamu, cuma dia bingung sama kamu sehingga akhirnya dia memutuskan untuk agak menjaga jarak dari kamu ya. Atau ada seseorang yang mungkin baperan dengan sikapmu mungkin ya. Mungkin di sini saya lihat ada mungkin yang sedih dengan sikapmu. Mungkin dia merasa kamu seperti menyerangnya atau semacamnya di sini. Sehingga di sini dia juga berusaha untuk jaga jarak dari kamu ya, blokir kamu dari hidupnya. Dia merasa kamu membingungkan juga di sini. Kita lihat lagi. Oke, di sini memang ada yang jaga jarak dari kamu ya. Mungkin kamu juga merasa dia agak jaga jarak dari kamu. Sini ada hal yang dia sadari bahwa dia mungkin pengen fokus sama pekerjaannya dulu ya. Atau mungkin dia juga awalnya mempertimbangkan kamu, tapi mungkin akhirnya dia lebih memilih orang lain ya dibandingkan kamu. Mungkin ada orang baru yang membuat dia rasa lebih aman untuk dijadikan pasangan atau semacamnya. Di sini juga ada seseorang yang pengen minta maaf sama kamu ya. Ada seseorang juga yang pengen kenalan sama kamu. Orangnya cukup rajin di sini, orangnya rajin dan sepertinya mungkin dia melihat ada potensi untuk bisa dekat sama kamu di sini. Ada yang merasa ditolak cintanya, ya, dan itu membuat dia kesal sama kamu ya.
Mungkin dia merasa dia cinta banget sama kamu, tapi ternyata ditolak. Dan di sini dia coba untuk bisa mengendalikan dirinya, coba untuk lebih bersabar di sini dengan situasinya. Sebenarnya dia agak kesal di sini ya karena ditolak tersebut. Ya, orang ini beberapa dari mereka agak terobsesi sama kamu ya. Dia sangat terobsesi sama kamu, dan itu menjadi tantangan juga dalam hidupnya dan membuat dia jadi agak terasa berat menjalani hidupnya. Dia sepertinya masih dipengaruhi oleh memori-memori indah saat bersamamu atau semacamnya. Dia mungkin kesulitan move on di sini darimu. Dia bahkan merindukan kamu di sini. Tapi dia merasa kamu sudah tidak peduli lagi sama dia. Ya, dia mencoba untuk bisa kuat menghadapi situasinya di sini. Atau bisa juga dia sebenarnya sedih banget di sini, tapi dia bisa menutupi kesedihannya dengan mungkin pura-pura sok kuat di depanmu atau tidak terlalu terlihat atau semacamnya olehmu. Padahal aslinya dia sebenarnya tertekan dan tidak terlalu baik-baik saja. Coba kita lihat untuk lebih lengkap ya. Lihat untuk lebih lengkapnya. Coba perasaan dia sebenarnya sama kamu. Orang yang kamu fokuskan ini ya. Orang yang kamu cintai mungkin, atau siapapun itu. Kita lihat lagi apa yang perlu kita tahu ya. Mantan ya. Mantan atau orang di masa lalu merasa cintanya ditolak. Mungkin dia pengen kembali tapi ternyata ditolak olehmu. Padahal dia merasa kamu adalah satu-satunya. Ya, dia berharap kamu memberikan dia kesempatan, tapi sepertinya kamu sudah tidak bisa lagi bersama orang ini ya. Mungkin dia pernah menipumu atau selingkuh atau semacamnya. Ya, dia passionate banget sama kamu di sini. Dia berharap bisa merefresh lagi hubungan kamu dan dia. Dia pengen bicara dari hati ke hati. Dia berharap bisa membuatmu kembali lagi. Dia merasa kamu adalah true love-nya, dan kodependensi dia, ketergantungan sama kamu ya. Masih ada, mungkin dia masih akan coba untuk mendekatimu. Mungkin siapa tahu kamu mau membuka hatimu untuk dia. Bahkan paling parah agak terkesan memaksa mungkin ya. Mungkin kamu perlu berhati-hati dengan orang tersebut. Inisial kamu dan orang-orang tersebut. VQDOIPCBKASHNMUVF. Samurai Samurai kamu dan orang yang terkait. Sagittarius, Capricorn ya. Virgo, Libra, Aries, Scorpio, Aquarius, Pisces, Virgo, Libra, Aquarius, Leo, Cancer, bukan Cancer, iya Cancer ya, Pisces, Leo, Pisces, Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio, Pisces, Libra, Taurus, Virgo, Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, Scorpio. Pisces, oke, tolong untuk energi. Terima kasih, bye-bye.